Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 16, Berilah Hormat Padanya. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 172, Hanyalah Darahnya Yesus. KPPK 172. Aku disempurnakan
sekalian, mari kita bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya Tuhan kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih sayang dan kesabaran Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan di dalam perjalanan hidup kami menyadari Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Engkau senantiasa menolong, menuntun dan menyertai hidup kami Tuhan. Namun Tuhan, kami menyadari pula Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Baik itu lewat perbuatan-perbuatan kami setiap hari Tuhan, keinginan-keinginan kami, isi hati kami, pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, untuk segala bentuk kekecewaan yang kami lakukan kepada Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon ampun Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami kadang tidak begitu merindukan untuk membangun suatu persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami kadang Tuhan tidak memiliki suatu kerinduan untuk mengenal Engkau yang telah begitu mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyadari Tuhan dalam perjalanan hidup kami, kadangkala kami acu tak acu dengan apa yang menjadi kerinduan, kehendak Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Dengan waktu kami, tenaga kami, bahkan berkat-berkat yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan terus berikan hikmat buat kami untuk dapat dan mampu memperbaiki semua ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kerinduan Tuhan untuk senantiasa hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan ampun kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Yang kami mohon kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita, yang terambil dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita kembali menaikkan pujian kita dari KPPK nomor 261, Gunung Batu Perlindunganku. 261. Tuhan
sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengekalkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pastor Frankie. Persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur limpah terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang memiliki kehidupan kami dan pemilik seluruh alam semesta ini. Terima kasih karena Engkau terus menuntun kehidupan kami sampai pada hari ini. 1 minggu yang telah lalu, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami bersama-sama pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, terima kasih waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan terlebih sebentar ada waktu bagi kami untuk merenungkan dan diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk berdoa, menaikkan setiap syafaat dan pergumulan kami kepadamu. Pada pagi hari ini ya Allah, kami bergumul bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang sekarang ini terus dalam proses perawatan di Makassar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu ini. Kiranya Engkau memberikan ketabahan kepadanya dalam melewati setiap proses demi proses untuk dalam proses pengobatan yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu ini, sukacita, sehingga ia boleh terus menjalani hidupnya penuh dengan sukacita dan pengharapan hanya kepadamu ya Allah. Berkatilah obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya semuanya itu boleh menjadi sarana bagi kesembuhan bagi Ibu ini. Berkati juga para tim medis yang terus merawat Ibu ini ya Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Markus yang saat ini juga ya Allah dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Markus, Ibu Ratna dan Saudari Iren yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menolong ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka. Berikanlah sukacita kepada mereka, sehingga mereka boleh terus menjalani setiap hal yang mereka alami dengan sukacita dan hanya berharap kepadamu ya Allah. Kiranya obat-obat yang dikonsumsi ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Makanan yang dikonsumsi kiranya Engkau memberkati ya Allah, sehingga lewat makanan dan obat-obatan mereka memperoleh kekuatan, dan lewat semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami di tempat ini sebagai satu komunitas gereja di hadapan-Mu ya Allah. Terkadang dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, situasi yang ada membuat iman kami lemah, membuat iman kami goyah ya Tuhan. Seringkali membuat kami jauh daripada-Mu. Tapi tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh terus berpegang hanya kepadamu ya Allah. Bawalah kehidupan kami untuk lebih mengenal akan pribadi-Mu. Sehingga dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, kerohanian kami semakin matang, dan hidup kami ya Tuhan boleh terus diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan pemilik kehidupan kami ya Allah. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk usaha dan pekerjaan dari setiap kami ya Allah, umat-umat-Mu. Situasi yang ada membuat banyak
hal yang terganggu dalam setiap pekerjaan kami. Situasi yang ada ya Tuhan membuat kami kadang-kadang kesulitan, tapi kami hanya berharap dan memohon kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan hikmat yang daripadamu. Kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan rasa tanggung jawab ya Allah, sehingga setiap pekerjaan kami boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa bagi hamba Tuhan dan majelis yang ada ya Tuhan, dalam memikirkan, merancangkan, dan menjalankan setiap program-program pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong. Berikanlah hikmat, berikanlah pengetahuan yang baik, sehingga kami boleh mengelola setiap pelayanan yang ada. Mengelola setiap pelayanan yang ada ya Tuhan, dengan bertanggung jawab penuh hanya kepada Tuhan. Mengerjakan setiap pelayanan yang ada dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kerjasama yang baik, baik hamba Tuhan dan majelis, sehingga boleh bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pada pagi hari ini juga kami teringat ya Tuhan, dan berdoa bersama-sama untuk Gereja GKT 2 Malang. Kami berdoa ya Tuhan, rencana mereka dalam perbaikan gedung dan rencana perbaikan sound system ya Allah. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong. Dana-dana yang mereka butuhkan ya Allah, kiranya Engkau mencukupkan segala sesuatunya, sehingga rencana perbaikan gedung dan rencana perbaikan sound system dapat dikerjakan dan dapat dilaksanakan ya Allah. Dan itu boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan, sehingga pelayanan Tuhan boleh dikerjakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesiapan mereka dalam ibadah on-site yang akan dikerjakan di awal bulan April. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan mereka, orang-orang yang akan mengambil bagian dalam ladang pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau persiapkanlah mereka, berkatilah mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Allah. Dan kiranya juga Engkau menolong jemaat yang ada di GKT 2 Malang. Tolonglah mereka ya Allah dalam menjalani hidup ini, sehingga pertumbuhan iman mereka boleh semakin baik, kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh, iman mereka boleh semakin kokoh dan semakin kuat, dan mereka hanya terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Tolonglah pemerintah-pemerintah kami dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ada begitu banyak hal yang mereka alami, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam mengurusi negara ini ya Tuhan. Kami mohon tuntunlah mereka. Tolonglah mereka dalam mengerjakan tugas mereka sebagai aparat negara ya Allah, sehingga mereka boleh bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas mereka dengan baik. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin ya Allah. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh terus bekerja dengan baik ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi ini kembali kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang begitu baik untuk menuntun perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Satu rindu adalah satu kata, satu sikap hati yang dapat memberikan satu daya dorong yang begitu kuat bagi seseorang yang memiliki sikap rindu itu. Memberikan suatu dorongan yang kuat bagi pribadi itu untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat orang yang dia rindukan. Sikap rindu
bisa membuat seseorang rela berkorban waktu, tenaga, bahkan materi, bahkan hidupnya untuk menyenangkan orang yang dia rindukan itu. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Biarlah pujian ini bisa merefleksikan hati kita, bagaimana sikap hati kita pada Kristus. Kita mengangkat pujian nomor 293, hatiku merindukan Yesus. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, walaupun cuaca di luar mendung, tapi mari kita tetap semangat untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa minggu ini kita sudah merenungkan bersama-sama dan kita telah melihat bagian per bagian dari khotbah Yesus di bukit tentang ucapan berbahagia atau tentang maklumat berbahagia. Kita sudah belajar bagian per bagian, mulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sudah merenungkan semuanya itu dengan baik. Kita sudah merenungkan juga bagian berbahagialah orang yang berduka cita. Kita juga sudah merenungkan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang yang lemah lembut itu?
Atau apa sih sebenarnya lemah lembut itu? Kalau minggu kemarin juga kita sudah merenungkan bersama-sama, berbahagialah bagi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian dari ucapan Yesus berbahagia di bagian yang kelima, yaitu berbahagia bagi orang yang murah hati. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, sebelum kita lebih jauh dalam perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami bersama-sama dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Allah untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menapaki kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, tuntunlah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami dengan baik setiap firman Tuhan. Terlebih tolonglah kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, tolonglah kami ketika kami merenungkan firman-Mu, karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Terkadang kami sulit untuk memahami kebenaran firman-Mu, tetapi tolonglah kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca ayat ini sungguh sangat luar biasa. Katakan di sana, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Ada konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang murah hati, atau ada berkat yang akan mereka terima bagi mereka yang murah hati. Bapak Ibu Saudara, murah hati, murah. Ya, kita paling suka dengan kata ini. Kita suka sekali kalau dengar kata murah. Atau mungkin kalau kita pergi di mall, kita lihat di sana ada tulisan sale, kita suka sekali dengan kata itu. Kalau kita sudah lihat ada sale 75%, pasti kita akan langsung ke sana. Lihat-lihat barangnya. Atau mungkin kalau ke pasar, biasanya ini ibu-ibu kan yang sering ke pasar. Dia kalau mau beli sesuatu pasti keliling-keliling. Paling tidak yang dilakukan pertama adalah tanya harga dulu. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Setelah keliling, melihat perbandingan harga yang ada di pasar, dia akan cari harga yang paling di bawah. Saya juga seperti itu. Kalau saya pergi ke pasar, lihat-lihat beli ikan, saya keliling dulu. Cek-cek harganya ikan. Tanya, Mas, ikannya berapa? Mas, ikannya berapa? Keliling. Balik lagi di tempat yang awal, karena di situ harganya yang agak murah. Beli, sudah cari yang paling murah, minta tambah lagi. Boleh tambah 1 lagi Mas, atau tambah 2 lagi, yang kecilnya saja. Ya, kita suka sekali, kita paling hobi atau sangat senang yang mendengarkan yang namanya kata murah. Tapi pertanyaannya bagi kita pada saat ini, maukah kita menjadi orang-orang yang murah hati? Atau maukah kita memiliki hati yang murah? Murah hati. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata murah hati, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Atau apa yang terbesit di dalam benak kita ketika kita mendengar yang namanya murah hati?
Seringkali kita mengartikan bahwa murah hati adalah orang yang suka memberi. Saya dulu berpikir bahwa orang yang murah hatinya itu adalah orang yang suka memberi kepada orang lain. Suka berbagi. Biasanya kita berkata, "Oh, orang itu sangat murah hati." Kenapa dia murah hati? Dia suka memberi kepada orang lain. Dia suka berbagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika melihat Alkitab atau ketika melihat apa yang Alkitab ajarkan, kita perlu lebih dalam untuk melihat apa yang dimaksud dengan murah hati. Atau perlu kita melihat lebih jauh lagi tentang apa itu murah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata murah hati itu dituliskan di sana dengan kata mercy. Ketika saya melihat terjemahan Alkitab di dalam seluruh bahasa Inggris, di sana seluruh bahasa Inggris itu menggunakan kata mercy. Artinya murah hati, penuh dengan kemurahan. Murah hati tidak diartikan dengan kata generous atau berbagi atau mungkin kind, baik hati. Tidak diterjemahkan seperti itu. Tetapi menggunakan kata merciful yang artinya murah hati. Tapi apa sih murah hati itu? Apakah yang dimaksud dengan sesungguhnya murah hati? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam teks Yunaninya, kita kembali kepada teks Yunani, kata murah hati di sana di dalam teks Yunaninya menggunakan kata sifat elemon. Nah, kata sifat ini muncul 2 kali di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Matius 5 ayat 7. Dan yang kedua, muncul di dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua ayat 17. Ini ditujukan bagi Yesus pada waktu ia disebut sebagai imam besar yang penuh belas kasihan. Nah, jadi kata elemon ini memiliki arti atau memiliki pengertian belas kasih. Jadi dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwa orang yang murah hati adalah orang yang berbelas kasih. Orang yang murah hati adalah orang yang memiliki sikap belas kasih di dalam hidupnya. Di dalam Alkitab, kata murah hati ini sering dikaitkan atau selalu dikaitkan dengan orang yang berdosa, orang yang miskin, dikaitkan dengan orang yang tersiksa, atau dikaitkan dengan orang yang tidak beruntung atau yang mengalami kemalangan. Jadi, kata murah hati ini selalu dikaitkan dengan orang berdosa, orang malang, orang tidak beruntung, orang yang mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang kemurahan hati atau berbicara tentang berbelas kasih, di sana terdapat unsur-unsur yang penting di dalamnya. Atau di dalam murah hati atau belas kasih itu di dalamnya terdapat unsur-unsur yang penting. Apa itu? Yang pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Tetapi dalam hal ini, melihat penderitaan itu bukan dari sudut pandang kita yang melihat, tetapi dari sudut pandang mereka yang mengalami penderitaan. Yang kedua, adanya rasa kasih atau simpati pada orang yang menderita. Sehingga kita dapat merasakan bersama-sama atau kita bisa merasa bersama-sama orang yang menderita tersebut. Dan yang terakhir, adanya tindakan menolong. Jadi dalam hal ini murah hati tidak hanya berhenti pada satu gerakan jiwa atau gerakan hati, oh orang itu kasihan. Oh kasihan orang itu, dia susah. Kasihan orang itu melakukan dosa, tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi berlanjut pada tindakan untuk menolong. Rasa kasihan yang tidak diikuti dengan tindakan menolong sama sekali tidak berguna.
Jadi rasa kasihan tetapi tidak diikuti dengan satu tindakan yang nyata, itu tidak ada gunanya sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kata murah hati ini John Stott menjelaskan seperti ini. Dia menjelaskannya dengan begitu menarik. Dia berkata seperti ini. Kemurahan hati bermuara atau berakhir dalam dua sikap yang saling berbeda, yaitu dalam mengasihi dan mengampuni. Jadi akhir dari murah hati ini, atau finalnya dari murah hati ini, dia ujungnya itu dalam sikap mengasihi dan juga dalam sikap mengampuni. Bapak Ibu Saudara, contoh pribadi yang murah hati adalah pribadi Allah sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan Allah itu pribadi yang penuh dengan kemurahan. Dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam peristiwa Yunus, dalam kitab Yunus di sana dicatat dengan sangat jelas. Yunus itu menolak ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Dia tolak sama sekali, dengan keras dia menolak, saya tidak akan pergi ke sana. Saya tidak mau ke sana. Akhirnya apa? Dia larinya ke Tarsis. Kenapa sampai dia lari? Kenapa sampai dia tidak mau pergi ke sana? Alasannya, karena dia tahu Allah adalah pribadi yang murah hati. Kenapa dia tidak mau ke sana? Karena Allah itu murah hati. Dia tahu Allah itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Makanya Yunus berkata di sana, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Makanya Yunus berkata, itu sebabnya aku tidak mau pergi ke Niniwe, saya tidak mau ke sana. Karena saya tahu kalau saya ke sana mereka akan bertobat. Mereka akan berbalik kepada Tuhan. Makanya saya tidak mau pergi ke sana. Yang seharusnya terjadi, orang-orang Niniwe itu harus dibinasakan, mereka harus dilululantakan, mereka harus ditumpas sampai habis. Itu yang diinginkan oleh Yunus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat fakta sejarah, bahwa fakta sejarah mengatakan bahwa bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang sangat sadis dan kejam. Mereka adalah bangsa yang begitu jahat dan bengis. Mereka adalah orang-orang yang begitu jahat dan sadis. Makanya dalam hatinya Yunus maunya itu mereka ditumpas, dibabat habis. Mereka maunya itu dibinasakan semuanya. Tetapi dari peristiwa Yunus ini kita dapat melihat bahwa murah hati ini adalah karakter belas kasih. Kita lihat apa yang Allah katakan di sana. Allah berkata kepada Yunus, bagaimana aku tidak sayang kepada bangsa Niniwe? Atau bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Allah begitu sayang kepada mereka. Ketika Allah mengutus Yunus ke sana, ini menyatakan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang begitu mengasihi. Dia adalah pribadi yang begitu penuh dengan belas kasihan. Allah tidak hanya melihat dan merasa kasihan kepada bangsa Niniwe, kepada orang-orang Niniwe. Allah tidak hanya merasa kasihan karena mereka telah melakukan hal-hal yang jahat, melakukan segala sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Allah tidak hanya merasa kasihan. Tetapi ada satu yang besar yang Allah kerjakan. Allah tidak hanya berhenti kepada rasa kasihan karena mereka sudah terhilang dari hadapan Allah. Tetapi Ia menolong mereka. Ia memberikan pengampunan kepada mereka. Bahkan yang luar biasa, Dia membawa mereka kembali untuk datang kepada Allah. Ia mengutus Yunus ke sana. Ia mengutus untuk Yunus pergi ke sana. Itu menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi bangsa-bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudara,
Dari hal ini kita dapat melihat bahwa murah hati adalah memberi kepada orang, atau murah hati adalah memberi kepada seseorang apa yang tidak sepatutnya mereka terima. Bangsa Niniwe adalah bangsa yang kejam. Mereka adalah bangsa yang jahat. Yang seharusnya yang mereka terima dari Allah adalah penghukuman. Mereka yang sebenarnya harus dibinasakan. Tetapi mereka menerima belas kasih Allah. Mereka memperoleh belas kasih Allah. Sebenarnya mereka tidak layak untuk menerima belas kasih Allah. Tetapi karena kasih dan cintanya yang begitu besar kepada setiap umat, bangsa Niniwe memperoleh belas kasihan. Mereka menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak mereka terima. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya orang yang murah hati adalah orang yang berbelas kasih kepada mereka yang menderita sengsara, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang susah. Orang yang murah hati selalu akan memandang di sekelilingnya. Dia akan selalu melihat keberadaan di sekitarnya. Bahkan berupaya untuk memperdulikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati akan berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati tidak akan pasif ketika melihat ada orang yang menderita. Hatinya tidak akan tenang, hatinya akan gelisah ketika melihat ada orang yang kesusahan. Orang yang murah hati tidak akan cuek dengan penderitaan orang lain. Tidak akan cuek. Hatinya akan gelisah, tidak ada ketenangan di sana ketika melihat orang lain mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Satu contoh di dalam Alkitab tentang kemurahan hati, tentang salah satu pribadi. Di dalam Alkitab kita menemukan di sana orang Samaria yang murah hati. LAI memberi judul dari perikop itu, orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini dicatat bahwa ketika seseorang dari Yerusalem akan menuju ke Yeriko, orang itu jatuh di dalam tangan perampok. Orang itu dirampok, bahkan dipukuli, dihajar habis-habisan, sehingga dicatat di sana, sehingga ia merasa setengah mati. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa imam yang lewat di situ, dia hanya melihat orang itu dari seberang jalan. Selanjutnya orang Lewi juga melakukan hal yang sama. Dia lewat, tetapi hanya melihat orang itu dari seberang jalan. Ya mungkin. Mungkin imam dan orang Lewi ini merasa kasihan, mungkin saja ya. Kemungkinan. Bisa jadi mereka kasihan. Tetapi mereka hanya sampai kepada rasa kasihan. Mereka hanya sampai pada melihat dan merasa kasihan. Tetapi kita lihat, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria ini ketika melihat orang yang dirampok itu, orang yang dipukuli itu, orang yang menderita itu, yang mengalami kemalangan, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hatinya timbul belas kasihan ketika melihat orang itu menderita. Hatinya timbul belas kasihan karena melihat orang itu mengalami kemalangan. Ia simpati terhadap orang yang mengalami kemalangan itu. Tetapi tidak hanya sampai pada simpati. Yang dia lakukan apa? Dia bertindak. Alkitab mencatat di sana, orang Samaria itu membalut lukanya. Dia menyiram orang itu dengan anggur dan minyak. Bahkan yang luar biasa, dia membawa orang itu ke dalam penginapan. Dia merawat luka-lukanya di sana. Bahkan dia membayar penginapan itu dan menyuruh untuk merawat orang itu. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh orang yang murah hati ini. Orang Samaria ini. Bapak Ibu Saudara,
Seseorang mengatakan begini, namanya Epping. Dia mengatakan seperti ini. Murah hati di satu sisi membuat hati kita tergerak, di sisi lain membuat tangan kita bergerak untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Murah hati, di satu sisi hati kita digerakkan, hati kita tergerak. Tetapi di sisi lain, ada tindakan yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Ada satu statement yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di statement itu, orang itu mengatakan begini. Dia mengatakan tentang murah hati seperti ini. Kemurahan hati adalah mereka yang melalui kasih persaudaraan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaannya sendiri. Yang menangisi bencana orang lain. Yang dari harta benda mereka sendiri memberi makan yang lapar dan memberi pakaian kepada yang telanjang. Yang menegur mereka yang salah, memberitahukan mereka yang tidak tahu, mengampuni yang melanggar. Singkatnya, berusaha sekuat tenaga untuk meringankan dan menghibur orang lain. Bapak Ibu Saudara, murah hati ini adalah sikap yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah menghendaki sikap itu ada di dalam diri kita. Allah menuntut kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan itu harus tertanam di dalam diri kita. Kita harus pupuk dan kembangkan sikap itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sudah membayar lunas setiap utang dosa-dosa kita. Kita seharusnya, kita yang adalah orang berdosa, seharusnya kita ini dihukum. Kita ini harusnya dibinasakan. Kita ini sebenarnya harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia menunjukkan kemurahannya kepada kita. Kita yang adalah pendosa, dosa kita diampuni. Kita menerima yang sebenarnya tidak patut kita terima. Seharusnya kita dihukum. Akan tetapi Allah bermurah hati kepada kita. Ia berbelas kasihan kepada kita. Ketika melihat kita umat pilihannya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga apa? Dia mengampuni kita. Dia mengutus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita telah menerima kemurahannya di dalam kehidupan kita. Sehingga selayaknya lah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ini begitu penting bagi kehidupan kerohanian kita. Karena kenapa? Kemurahan hati adalah buah dari Roh Kudus. Dan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Sehingga karena kita sudah beroleh kemurahan dari Allah. Ya sudah sewajarnya dan sepantasnya kita menjadi pribadi yang murah hati. Sepantasnya dan sewajarnya kita memiliki pribadi yang murah hati itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita,
Yang sering kali yang terjadi adalah bahwa kita tidak memiliki belas kasih di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak memiliki itu. Kita tidak memiliki belas kasih terhadap orang lain. Terkadang kita tidak mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang menjahati kita. Seringkali yang terjadi malah kita menghakimi orang lain secara habis-habisan. Itu yang seringkali terjadi. Kita tidak berbelas kasih ketika kita menegur orang lain. Malah kita menghakimi dia dengan habis-habisan. Seringkali itu yang terjadi, itu realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang itu yang terjadi. Seringkali yang terjadi kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Kita malah cuek dan tidak mau tahu ketika ada orang lain yang menderita. Kita tidak mau tahu kalau ada orang yang kesusahan. Kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kadang-kala kita tidak mau ambil pusing kalau ada orang yang menderita. Ya, biarkan saja. Paling besok sudah baik. Bapak Ibu Saudara, Allah mengecam orang-orang yang sudah mendapatkan kemurahan tetapi tidak mau bermurah hati. Allah mengecam orang-orang yang seperti itu. Allah mengecam orang-orang yang sudah menerima belas kasihan tetapi tidak mau berbelas kasih kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, untuk itu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk belajar. Mari kita bersama-sama memberi hati dan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena kenapa? Orang yang berbelas kasih atau orang yang memiliki belas kasih di dalam hidupnya, orang yang memiliki kemurahan hati, menunjukkan bahwa atau bukti bahwa ia sudah mengalami perubahan di dalam Kristus. Orang yang memiliki kemurahan hati, memiliki belas kasih, itu menunjukkan bahwa ada perubahan di dalam dirinya ketika dia telah berada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita berbelas kasih kepada orang lain. Mari kita berbelas kasih terhadap sekeliling kita. Mari kita melihat sekeliling kita. Dan tidak hanya melihat, tetapi bertindak. Ada tindakan real yang kita lakukan. Tidak hanya berhenti ketika kita melihat orang lain kesusahan, orang lain berbuat dosa dan berbuat salah. Tetapi selanjutnya ada simpati, ada perasaan yang tergerak di sana. Tetapi tidak hanya berhenti di situ juga. Ada tindakan yang nyata yang harus kita kerjakan. Marilah kita berbelas kasih, marilah kita memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan sangat jelas berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sederhana datang kepada kami. Yang datang menegur kehidupan kami secara pribadi. Yang datang kembali mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami sungguh menyadari, terkadang dalam menjalani hidup ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kami. Terkadang kami menghakimi orang lain secara habis-habisan. Terkadang kami tidak memiliki belas kasih ketika melihat ada orang yang kesusahan dan menderita, ya Allah. Terkadang kami cuek. Ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus mengerjakan di dalam
firman-Mu di dalam kehidupan kami. Lembutkanlah hati kami sehingga kami boleh taat mengerjakan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, kami sungguh menyadari sering kali kami mengeraskan hati kami akan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami tidak menyadari bahwa kami telah menerima belas kasihan daripada-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu yang hina dengan penuh kelemahan ini, ya Allah. Sehingga hamba-Mu boleh terus menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih untuk Joseph Frankie yang sudah bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah buat kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Pertanyaan ke-29. Mengapa anak Allah dinamakan Yesus yang artinya juru selamat? Pertanyaan ke-30. Apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus atau pada dirinya sendiri atau pada apapun yang lain percaya juga kepada Yesus, juru selamat satu-satunya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan satu persembahan. Waktu seminar STEMI, waktu dulu GRI sering melakukan seminar di Kota Palu, ada seorang yang bertanya tentang sikap murah hati. Apakah dia harus melayani? Waktu itu banyak hamba-hamba Tuhan dari pedalaman yang kadangkala pedesaan minta persembahan, minta sumbangan. Apakah dia harus layani? Dan hamba Tuhan itu waktu seminar itu menyampaikan, jika dia Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat hamba-hamba Tuhan dari pedalaman-pedalaman itu, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh dia, memakai dia untuk menjadi saluran berkat, tapi Tuhan tidak memberkati hidupnya. Rupanya itulah jawaban firman Tuhan pergumulan orang itu. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam mengiringi kita melakukan persembahan, kiranya juga bisa menjadi satu komitmen buat kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. KPPK 350, pakai hidupku ini. Sambil persembahan diberikan. Pakai
berdiri, kita mendoakan persembahan syukur kita pada Allah. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa Engkau begitu mengenal kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, Engkau tahu akan kebutuhan hidup kami, Engkau tahu akan pergumulan hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih, Engkau senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Engkau juga yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah dan begitu besar dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, pada siang ini kami memberikan persembahan dari apa yang Tuhan sudah berikan, dari berkat-berkat yang sudah berikan buat kami. Kami membawa itu sebagian untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau terima persembahan kami pada siang hari ini Tuhan, untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Berikan hikmat kepada hamba Tuhan dan majelis di dalam mengelola akan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam waktu jemaat pada siang hari ini. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKT Trinity mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 13 Maret 2022. Pertama, Saudara Wilber David Tejalaksana. Kedua, Wilber Daniel Tejalaksana, Ibu Farida Setiawan, anak Brilian Bapak Kuan Halim, Saudara Abraham Wong, Saudari Mary Leonard, dan Ibu Meriana Sulistyo. Kiranya bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun semakin rindu mengikut dan menyertai Tuhan. Tuhan memberkati. Data kehadiran sepekan. Kamis, PA 3 orang, remaja 6 orang, sekolah minggu 6 orang, kebaktian umum 36 orang. Doa-doa sepekan dapat kita doakan di dalam persekutuan pribadi kita bersama Tuhan. Kemudian jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian minggu 20 Maret, berbahagialah orang yang suci hatinya, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Aleng dan Ibu Ellen, doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Ibu Yeli Anggarai, penerima tamu keluarga Bapak Immanuel Parinding. Minggu 27 Maret dapat dilihat di warta. Kemudian Kamis 7 Maret ada PA dan persekutuan doa. Kiranya jemaat bisa ikuti dalam persekutuan doa. Kita mendoakan untuk pertumbuhan gereja ini. Juga di dalam persekutuan doa kita sharing tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mungkin membutuhkan aplikasi-aplikasi, mungkin butuh kita perdalam. Hamba Tuhan bersedia untuk menuntun kita pada PA hari Kamis. Persekutuan remaja Sabtu 19 Maret jam 18.30 tempat GKT Trinity, tema Allah Trinitas. Pemimpin pujian Saudara Fleki, doa syafaat Saudara Rini, pengkhotbah Lause Michael. Sekolah minggu 20 Maret jam 18.30 tempat GKT Trinity, pemimpin pujian Lause Franky, pengajar sekolah minggu Lause Michael. Bapak Ibu, demikianlah warta jemaat kita hari ini.
Sebentar mungkin majelis bisa kumpul sejenak habis ibadah, kita membicarakan sedikit untuk persiapan Paskah kita, ya. Ya. Kita akan masuk dalam doksologi yang akan dipimpin oleh hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.